Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang mau, silahkan dia menempuh jalan menuju Rabb-nya. Maka sepakat para ulama bahwa agama ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Lalu kita harus bagaimana? Pertama, tahu jalan itu. Mengetahui jalan itu. Setelah tahu bagaimana? Oh ya jalan di atas jalan itu. Karena tahu jalan, nggak jalan-jalan, nggak sampai. Sebagian kita mungkin tahu jalan ke Aceh dari Jakarta, tahu. Tapi kalau nggak jalan-jalan, nggak sampai. Namun nggak tahu jalan, berani jalan, nggak ada panduannya, tak tahu jalan. Sekarang mungkin panduannya sudah sangat dimudahkan Allah lah ya. Tinggal ketik dipandu jalan. Walaupun masih nyasar-nyasar juga kadang-kadang ya kan. Bayangkan nggak ada teknologi, jalannya nggak tahu. Simpang di mana harus belok ke kanan apa ke kiri, harus lurus di perapatan atau harus putar balik, nggak tahu sama sekali. Berani-berani bawa mobil dari sini ke Aceh. Bisa sampai di Madura dia. Jadi dua hal ini yang akan mengantarkan manusia bertemu Allah dan pertemuan Allah di surganya. Dan orang yang masuk surga, orang yang beruntung selamat. Kalau dua ini tidak dilakukan, ya tidak masuk surga, nggak bertemu Allah, berarti di neraka. Itu yang tadi kesimpulan dari yang dikatakan para ulama bahwa kalau ingin selamat, ingin beruntung dua hal. Satu, harus mengetahui jalan menuju Allah. Dua, setelah tahu jalan itu, harus berjalan di atas jalan itu sesuai dengan koridor-koridor dan aturan-aturan rambu-rambu yang ada di jalan itu. Dan itulah dia as-siratu al-mustaqimu. Jalan yang lurus. Dan itulah dia permintaan kita setiap hari kepada Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqima. Tunjukkan kami ya Rabb as-siratal mustaqim. Ketika Allah menyebut jalan yang lurus, mengandung beberapa makna. Pertama, jalan itu lurus. Enggak berbelok-belok. Sehingga apa? Jalan yang gampang. Apalagi jalan yang paling cepat sampai tujuan. Dan itulah indikasi jalan yang lurus. Dia jalan yang gampang sekali sudah. Gampang difahami. Gampang diamalkan. Paling cepat sampai tujuan. Meraih ridho Allah itu paling cepat. Jalan yang lurus ini. Siapapun yang belajar ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu membanding-bandingkannya dengan ilmu yang sudah tercemari oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dari pola fikir manusia, adat istiadat, akan menemukan hal yang benar-benar nyata, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu membawa kepada cara yang sangat mudah. Mau contoh? Anak ambil satu contoh saja. Rasul mengajarkan kepada kita takbiratul ihram. Dan mempraktekkan cara takbiratul ihram itu. Telah diajarkan dan dipraktekkan langsung dan disuruh para sahabat ikuti cara saya sholat. Lihat saya sholat dan tiru seperti itu. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Begitu para sahabat meriwayatkan takbiratul ihramnya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka temukan Rasul berdiri menghadap kiblat, angkat tangan sejajar dengan bahu, telapak tangan mengarah kiblat, jari jemari direnggang-renggangkan sedikit. Bukan renggang banyak, tidak juga tertutup, tapi ada celah-celah, diangkat sejajar dengan bahu. Atau menyentuh telinga, tinggi-tingginya menyentuh telinga. Atau sejajar dengan bahu menghadap kiblat, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Begitulah Rasul, takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Sudah selesai. Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram. Mudah sekali. Mulai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, memberatkan. Di antaranya walaupun nggak berat gitu ya, walaupun nggak berat, ucapkan ini dulu. Ucapkan ini dulu sebelum takbiratul ihram. Rasul nggak pernah perintahkan ucapkan ini gitu. Maka lihat, yang hanya Allahu Akbar sesuai dengan sunnah. Yang pakai ucapan-ucapan dulu sebelum Allahu Akbar nggak sesuai. Lebih berat yang mana?
Lebih berat yang pakai ucap-ucapan dulu. Mayoritas mengucapkan usolli. Walaupun tidak berat lah mungkin usolli, sholat, zuhur. Tapi dibanding Allahu Akbar lebih berat itu kan. Harus nambah ucapan usollinya. Akhirnya nama sholatnya nggak tahu juga bagaimana cara usollinya. Ya. Contoh, kita bawa jemaah umroh dan haji. Lalu kita sholat di miqat. Terlalu banyak jemaah yang nanya, Ustaz, usollinya bagaimana? Sholat di belakang makom Ibrahim, Ustaz, usollinya bagaimana? Satu. Sebagian orang menambahkan, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Usolli sholat. Allah, tambah Astaghfirullahaladzim dulu. Terus lo gak pakai Astaghfirullahaladzim? Udah dua beratnya. Usollinya tambah Astaghfirullahaladzimnya. Rasulullah ngajarkan Astaghfirullah, tapi setelah sholat. Kelar sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Rasul ajar kan? Tapi di belakang. Bukan di depan. Tambah beratnya. Istighfar dulu. Sholli, baru takbiratul ihram. Datang lagi. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati membaca usolli. Tambah berat. Ini yang benar, kata sebagian yang lain. Lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar, seiringan dengan itu hati Anda mengucapkan usolli salata dhuhri arba'a raka'atin. Ma'muman lillahi ta'ala. Ayo coba praktekkan gimana caranya itu. Lisan Allah, sembari hati usolli. Lisan fokus ke satu, hati fokus ke satu. Tambah berat lagi. Ada satu lagi ternyata. Lisan ucapkan Allahu Akbar, hati ucapkan usolli, bayangkan wajah guru. Karena guru itulah wasilah antara kita dengan Allah. Makanya antum kadang-kadang ketemu orang yang takbiratul ihramnya nggak kelar-kelar. Lama baru kelar takbiratul ihramnya. Nah, mungkin aliran-aliran itu mungkin. Padahal kan gampang aja, Allahu Akbar. Selesai. Ringan sekali. Kita orang lihat Allah, oh, berat. Jalan mudah. Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Indikasi kebenaran itu gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesusahan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan manusia menuju hal yang mudah. Agama ini mudah. Kenapa? Dia jalan yang lurus. Jalan lurus lebih mudah daripada jalan yang berkelok-kelok. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalanku yang lurus ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpecah belah dari jalanku yang lurus. Nabi membuat garis, jalan lurus, garis lurus. Kiri kanannya dibuat lagi garis-garis yang banyak. Banyak sekali garis-garisnya. Kiri kanannya, kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang satu ini. Adapun jalan yang banyak-banyak ini, kiri kanan jalan ini, tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang ngajak ke jalan itu. Hanya satu jalan yang tidak ada syaitannya, jalan yang lurus ini. Shiratal mustaqim ini nggak ada syaitannya. Secara ilmu jalan ya, secara orang yang berjalan, syaitannya banyak. Secara ilmu jalan yang nggak ada syaitannya, ini dia jalan yang lurus itu. Nggak ada syaitan yang berani mengganggu jalan ini. Yang akan menyeret manusia keluar dari rambu jalan yang benar, nggak ada, syaitannya nggak ada. Asal ngikuti jalan yang lurus ini. Tapi ketika mengamalkan, syaitan datang. Itu bukan lagi kepada jalannya, tapi orang yang sedang berjalan di jalan itu.